Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Semoga selalu sehat walafiat ya. Baiklah, hari ini kita akan belajar mata pelajaran Budi Pekerti di kelas 1, yaitu kita sudah masuk pada kompetensi dasar 3.1 yang berjudul mengidentifikasi diri sendiri sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Nah, materinya itu adalah sopan santun. Hari ini kita masuk pada pertemuan kedua. Baiklah, langsung saja kita simak materi berikut ini. Pada materi yang sebelumnya, kita sudah tahu tuh bagaimana cara kita untuk berperilaku sopan dan santun. Misalkan, masih ada yang ingat kan? Mengucapkan kata terima kasih, mengucapkan kata minta tolong, dan lain-lain. Nah, sekarang ada juga nih bagaimana kita belajar agar memiliki perilaku sopan dan santun. Yang pertama, itu adalah senyum, sapa, salam, dan sopan serta santun terhadap siapapun, mau usianya di bawah kita ataupun usianya di atas kita. Yang kedua, patuh terhadap orang tua. Ini sudah jadi kewajiban kita ya teman-teman. Mau kepada siapapun orang tua kandung kita ataupun paman kita anggap mereka adalah orang yang lebih tua. Terlebih kepada guru-guru kita ya teman-teman. Nomor 3, tidak mencela lawan bicara. Misalkan ketika kita sedang berbicara dengan teman kita sedang berbicara, kita tidak boleh mencela pembicaraannya, ataupun dia belum selesai berbicara, kita sudah memotongnya. Itu perilaku yang tidak sopan. Yang keempat, menghormati para pemimpin-pemimpin kita. Misalkan di lingkungan rumah kita itu pemimpinnya adalah Bapak RT atau Ibu RT. Kita harus hormat kepada mereka. Dari RT terus ke RW lanjut sampai ke presiden. Itu mesti kita hormati semuanya. Yang kelima atau yang terakhir, biasakan mengantri. Nah, ini misalkan ketika kita ingin membeli suatu makanan dan antri, kita harus tertib ya. Tidak boleh menyelak. Dan yang sering terjadi ketika kita mau pulang sekolah, ketika mau salaman dengan guru-guru kita tidak bisa mengantri. Ada yang nyelak, ada yang belakangan. Itu tidak boleh teman-teman, kita harus tertib ya. Jadi itu adalah pelajaran kita dalam berperilaku sopan dan santun. Berikutnya adalah hal yang memang penting harus kita miliki, yaitu kita harus mematuhi perintah ibu, apapun itu. Kalau ada pertanyaan, kenapa sih kita harus patuh kepada kedua orang tua kita, terlebih terhadap ibu kita? Jawabannya adalah karena ibu yang telah mengandung kita di dalam kandungannya selama kurang lebih 9 bulan, dan juga mereka berjuang mempertaruhkan nyawanya antara hidup atau mati ketika melahirkan kita ataupun ketika mereka ingin melihat kita terlahir di dunia ini. Maka dari itu, kita harus mematuhi segala perintah ibu, apapun itu. Selanjutnya, sikap-sikap yang harus kita lakukan terhadap ibu kita. Yang pertama, kita harus lemah lembut dalam bertutur kata. Kita tidak boleh membentaknya, tidak boleh menghardiknya, apalagi kita mengucapkan kata-kata yang kasar terhadap mereka. Itu sama saja menyakiti hati ibu kita, dan hukumannya dosa besar loh teman-teman. Yang kedua, membantu meringankan pekerjaan rumah. Misalkan kita menyapu, mengepel, mencuci piring, ataupun ketika kita bangun tidur, kita merapikan tempat tidur kita. Itu sama saja meringankan pekerjaan ibu kita loh teman-teman, dan pastinya mendapatkan pahala yang sangat besar. Yang ketiga, patuh jika disuruh orang tua. Nah, kita jika disuruh orang tua kita, jangan pamrih. Misalkan disuruh beli sesuatu di warung, lalu ada kembaliannya 1.000 ataupun 2.000, kita memintanya. Itu sama saja kita memiliki sikap yang pamrih. Itu tidak boleh ya teman-teman. Yang keempat, kita harus bersikap sabar dan sopan santun terhadap ibu kita. Misalkan kita hampir setiap waktu disuruh oleh ibu kita, entah itu pergi ke warung, atau menyapu, atau mengepel, kita harus terima dengan lapang dada dan juga memiliki sikap yang sabar. Dan yang terakhir, selalu mendoakan mereka. Selanjutnya,
Siapa yang tidak melaksanakan perintah ibu? Tadi sudah dijelaskan ya, kita wajib mematuhi perintah ibu dalam kondisi apapun. Nah, di sini ada contoh, ada seorang anak laki-laki dan dengan ibunya. Dari gambar tersebut, setelah kalian amati, manakah sikap yang melaksanakan perintah ibu? Dan sebutkan apa alasannya. Nah, ada gambar 1, gambar 2, dan gambar 3. Kalian pilih ya salah satu gambarnya yang mana yang tidak melaksanakan perintah ibu. Dan tuliskan apa alasannya. Yang selanjutnya, yang tidak boleh ditiru. Nah, dalam bersikap, ada hal yang tidak boleh kita lakukan. Sekarang, amati 3 gambar yang ada dalam video ini. Setelah itu, tentukan manakah sikap yang tidak boleh ditiru. Berikutnya, tugas terakhir ataupun tugas ketiga. Nah, di sini ada 3 gambar. Dari masing-masing gambar, kalian ceritakan ya. Setiap masing-masing gambarnya, gambar 1 kalian ceritakan, gambar 2 kalian ceritakan, dan gambar 3 juga kalian ceritakan. Baiklah, sudah selesai pembelajaran kita pada hari ini. Selamat mengerjakan ya teman-teman. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.